Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul di sini. Perkenalkan, saya Ainar Fitriani dengan NIM 21962796. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Saya di sini akan menjelaskan mengenai generasi Z. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Generasi Z bisa disebut sebagai generasi yang lahir setelah generasi Y. Generasi Y sendiri itu merupakan generasi milenial. Generasi ini kumpulan orang yang termasuk ke dalam kelahiran tahun 1995 hingga 2010. Jadi, jika Anda lahir di rentang waktu itu, maka Anda juga termasuk ke dalam generasi Z. Oke, generasi Z atau biasa disebut sebagai generasi internet. Bisa kalian lihat di atas bahwa generasi selalu berhubungan dengan yang namanya dunia maya dan dapat melakukan segala sesuatunya dengan menggunakan kecanggihan teknologi. Bahkan generasi ini sejak kecil sudah menggunakan gadget gitu. Maka secara otomatis mengenal teknologi dan dunia maya itu berpengaruh pada perkembangan kehidupan kepribadian mereka. Nah, untuk slide selanjutnya, tahun berapa generasi Z itu muncul? Untuk sebelum generasi Z itu muncul, ada generasi yang namanya milenial. Milenial ini orang-orang yang kelahiran tahun 1991 hingga 1995. Yang kedua, generasi Z itu kelahiran tahun 1996 hingga 2010. Nah, yang terakhir ini ada generasi Alpha. Generasi ini lahir setelah generasi Z. Generasi ini kelahiran pada rentan waktu tahun 2013 hingga saat ini. Kemudian untuk slide selanjutnya ini ada bagaimana generasi Z di Indonesia. Bisa kalian lihat gambar di atas. Ini merupakan Badan Pusat Statistik atau BPS Indonesia. Berdasarkan pada hasil sensus penduduk yang dilakukan terakhir pada tahun 2020, generasi Z menjadi generasi terbanyak di Indonesia. Jumlahnya hingga mencapai 27,94%. Saat ini mereka dinilai memiliki beragam kemampuan, terutama kemampuan yang mampu mengaruhi bidang-bidang dalam kehidupan pribadi. Contohnya seperti politik, ekonomi, sosial, agama, serta budaya. Menurut sebuah penelitian yang saya baca oleh Nielsen Consumer dan Media Views, dijelaskan bahwa pada tahun 2016 media utama yang digunakan oleh Gen Z ini diantaranya ialah radio, internet, dan televisi. Untuk karakter generasi Z ini sendiri pasti yang pertama itu ada generasi yang mahir dalam menggunakan teknologi dan mampu menggunakan berbagai macam aplikasi di komputer. Kemudian informasi-informasi biasanya dibutuhkan demi kepentingan pendidikan maupun pribadi. Nah, informasi tersebut akan lebih mudah diakses serta cepat karena bantuan dari teknologi. Kemudian yang kedua itu ada anak-anak Gen Z ini biasanya berkomunikasi dengan seluruh kalangan media sosial. Contohnya seperti Twitter, kemudian Line, internet, WhatsApp,
Telegram, dan media sosial lainnya. Nah, generasi Z ini mampu bebas berekspresi dengan apa yang mereka pikirkan serta mereka rasakan, dan dapat mengungkapkan hal tersebut dengan secara spontan. Yang ketiga, ini ada Gen Z dianggap mempunyai toleransi yang tinggi terhadap perbedaan yang ada di lingkungan sekitar. Contohnya seperti budaya, agama, dan lain sebagainya. Generasi Z juga terdiri dari berbagai kelompok maupun ras atau etnis minoritas. Untuk anak-anak ini juga dibesarkan dengan karakter yang mampu menghormati serta menerima lingkungan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Nah, oleh karena itu generasi ini dianggap sebagai generasi yang beragam. Yang terakhir nih, yang keempat, ada bersikap lebih mandiri. Anak-anak yang lahir di generasi Z ini umumnya adalah seseorang yang lebih mandiri dibandingkan dengan anak-anak lahir pada generasi sebelumnya. Hal ini dikarenakan mampu mengambil keputusan secara mandiri sejak dini, tanpa perlu melibatkan peran maupun pertimbangan dari orang lain. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita lihat di atas bahwa Gen Z ini peralihan generasi milenial dengan teknologi yang semakin berkembang pesat dari sebelumnya gitu. Kelahiran generasi Z ini tahun 1996 sampai 2012. Pada tahun 2022 ini generasi Z menjadi generasi terbanyak di Indonesia. Jumlahnya juga mencapai hingga 27 sampai 94%. Gen Z ini sendiri dianggap mampu memberikan peran yang cukup dalam atas kemajuan suatu bangsa, termasuk di Indonesia sendiri. Nah, begitu. Akhirnya kita telah sampai di penghujung materi. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada penonton apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata, karena yang kita tahu bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.